Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makhorijul huruf untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsin Al-Qiraat. Lanjut saja ke videonya. Di sini saya akan menerangkan tentang makhorijul huruf. Apa pengertian makhorijul huruf? Apa saja tujuan mengetahui makhorijul huruf? Dan ada berapakah pembagian makhorijul huruf? Di sini saya akan membahas satu persatu dari apa pengertian makhorijul huruf. Pengertian makhraj berasal dari fi'il maddi yaitu kharaja yang artinya keluar. Lalu dijadikan berwazan maf'ul yang berzigot isim makan maka menjadi makhrajun. Bentuk jamaknya adalah makhariju. Karena itu makharijul huruf yang diindonesiakan menjadi makhraj huruf. Artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Sedangkan secara bahasa makhraj adalah mawadhi'ul khuruji, yaitu tempat keluar. Sedangkan secara istilah makhraj adalah huwa ismun lil mahallil ladzi yunsha'u minhul harfu, yaitu suatu nama tempat yang pada tempat tersebut huruf dibentuk atau diucapkan. Dengan demikian makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan. Yang kedua yaitu tujuan makharijul huruf. Seseorang yang sedang tilawah Al-Quran tidak akan bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lain tanpa mengerti pelafalan huruf itu pada tempat keluarnya. Karena itu sangat penting mempelajari makharijul huruf agar pembaca terhindar dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesalahan mengucapkan huruf yang mengakibatkan merubah makna. Contohnya, kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf pada surat Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jika lafaz Al-Alamin dibaca Al-Alamin, maka huruf Ain berubah menjadi Hamzah. Maka artinya menjadi segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Nah, dari ini kita harus mempelajari makharijul huruf biar tidak salah dalam pengucapan dan tidak mengganti arti dalam pelafalan tersebut. Yang kedua yaitu kejelasan bentuk-bentuk bunyi huruf sehingga tidak bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lain. Misalnya, huruf alif dengan ain, ha dengan ha, kaf dengan qaf. Itu. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang pembagian makharijul huruf. Menurut Imam Ibnu Jazari, makharijul huruf dibagi menjadi 17. Nah, ke-17 makhraj tersebut berada pada 5 tempat. Di antaranya yaitu yang pertama maudhi'ul jauf, yaitu kelompok ronggang mulut. Yang kedua yaitu maudhi'ul khalqi, kelompok tenggorokan. Maudhi'ul lisani, yaitu kelompok lidah. Maudhi'ul syafataini, yaitu kelompok dua bibir. Yang terakhir yaitu maudhi'ul khaysum, yaitu kelompok ronggang hidung. Saya akan menerangkan satu persatu dari 5 tempat tersebut. Yang pertama yaitu maudhi'ul jauf. Maudhi'ul jauf ini ada satu makhraj huruf, yakni huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, ya, dan waw.
Contohnya huruf ba. Huruf ba ini makhrajnya di bibir. Kalau tidak dikasih al-jauf, itu tidak bisa bersuara. Yaitu akan berbunyi gini. Setelah dikasih makhraj al-jauf, maka menjadi ba, bi, bu, gitu. Huruf lain yaitu huruf nun. Contohnya lain yaitu huruf nun. Makhraj nun di ujung lidah mengenai gusi bagian atas, maka berbunyi an jika tidak dikasih al-jauf. Setiap huruf nun pasti meringis atau pasti tersenyum. Jika dikasih al-jauf akan menjadi na, ni, nu. Nah, contohnya kalau sambung ayat gini. Nuhiha, gitu. Yang kedua yaitu maudhi'ul khalqi, yaitu ada 3 makhraj huruf. Yang pertama yaitu huruf hamzah dan ha, keluar dari tenggorokan bagian bawah. Hamzah kalau kita membacanya sifatnya yaitu syiddah, yaitu tertekan suara kita ketika membacanya, seperti a. Jadi ada yang menekan suara kita sebelum dia ditimbulkan. Contohnya i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, nima, i, an, ani, a. Kalau contoh yang di bawah itu, contohnya semisal gini. A'udzu, al-qari'atu, amana, amanu, gitu. Yang selanjutnya yaitu huruf ha. Ha ini sifatnya yaitu rokhawah, mengalir suara kita. Contohnya hubah. Ketika disukun, dia akan hamas atau mengalir suara atau nafas kita. Lagi hubah, huhan, hanihah, naminal, nimahihan, haniha. Bacaan yang di bawah itu gini bacaannya. Fadharuha wajuhah bijahannama hadza akbar. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu huruf ha dan ain, keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha ini berada di tengah tenggorokan, sifatnya yaitu rokhawah, suara kita mengalir. Dan ketika disukun, dia akan hamas, ada nafas kita yang keluar. Contohnya, ha, hi, hu, bah. Nah, ketika bah, nah ini nafas kita keluar. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hanihah, naminal, nimahihan, haniha. Contohnya bacaan di bawah. Hasada, ashab. Selanjutnya yaitu huruf ain. Ain ini sifatnya yaitu tawassut. Suara kita itu tidaklah tertekan ketika mengucapkan dan tidak pula dilepaskan. Jadi dia itu sedang-sedang saja. Jadi cara melatihnya yaitu kalau kita tutup hidung kita, kalau masih berbunyi ain tapi dia sudah betul
Tapi kalau masih tersendak larinya ke hidung, itu belum betul. Jadi ain ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Contohnya ba ani na minal mu'nima'i ani Contohnya yang di bawah yaitu ajuzun rabbil alamina. Tuh. Yang ketiga yaitu huruf kha dan ghain, yaitu keluar dari tenggorokan bagian atas. Kha ini sama kita ketika lagi ngorok. Berada tenggorokan bagian atas. Sifatnya yaitu roqwah. Nafas kita mengalir atau yang disebut hamas. Contohnya yaitu khubakh khanikh naminal mukhnimahi khanikh. Contohnya yang di bawah fakhanatahuma. Yang selanjutnya yaitu huruf ghain. Ghain ini harus dialirkan suara kita, tidak boleh ditahan. Alirkan suara kita ketika membacanya. Contohnya ghibal naminal Contoh yang di bawah mafatihul ghaibi. Yang ketiga yaitu maudhi'ul lisani. Maudhi'ul lisani ini ada 10 makhraj huruf. Yang pertama yaitu keluar dari pangkal lidah, yaitu yang dekat menuju tenggorokan. Ada 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Qaf ini bisa dibilang vokalnya yaitu o, yaitu qaf. Qaf. Sedangkan kaf ini bisa dibilang vokalnya a, yaitu kaf. Ketika membaca qaf, pangkal lidah ini pasti terangkat ke atas karena sifatnya yaitu isti'la. Dari huruf qaf ini pasti terangkat. Sedangkan kalau kaf dia gak terangkat, dia bisa saja terbuka ronggang mulutnya. Dilatih dengan huruf qaf tersebut. Nah, kalau sukun, qaf ini menjadi qalqalah, mempunyai pantulan. Baqqa. Diulangi. Baqqa. Qaniqaq naminal qaniqa. Contohnya yang di bawah saqif tumuhum. Sedangkan huruf kaf dia sama juga di pangkal lidah, namun makhrajnya agak ke depan sedikit daripada huruf qaf. Agak maju sedikit, lidah pun atau pangkal lidah gak terangkat ketika membacanya. Contohnya kaki kubak. Kalau disukun sifatnya yaitu hamas, harus ada nafas yang keluar. Bak. Ulangi. Kaki kubak. Kukang kanikak naminal muknimaki kang kanika. Contohnya yang di bawah kiramun. Yang selanjutnya yaitu keluar dari tepi lidah. Tepi lidah ini bisa pilih
tepi lidah kanan atau kiri. Dia mesti tergigit oleh gigi geraham bagian atas. Ini hurufnya yaitu dod. Dia juga mesti terangkat juga ke atas. Dod, dod. Salah kalau kita baca do, do. Itu salah. Kalau do, dia keluar dari ujung lidah. Do, do. Itu bukan makhraj dari huruf dod, dod ini. Sedangkan dot ini coba rasa tepi lidah, gabungkan gigi geraham bagian atas. Dod. Contohnya dodi dubad dudani dod naminal mudni madi dani do. Jadi ketika dia sukun, dia langsung tertekan, gak boleh dipantulkan. Dia pasti ditekan tanpa dikolkola. Jadi bald, bald gitu. Contoh yang di bawah yaitu dhamir. Yang selanjutnya yaitu keluar dari tengah lidah. Di sini ada 3 huruf yaitu jim, shin, dan ya. Yang pertama yaitu jim. Kita coba. Jaji jubaj. Jujajani jaj. Naminal mujni majijajani ja. Nah, jadi tidak boleh kita baca jai. Harus jim. Jim ini sifatnya yaitu syiddah. Dia tertekan dulu baru keluar. Salah kita kalau baca jai. Itu salah. Tapi ja ini dia tertahan dulu baru keluar suara kita. Kalau dia sukun maka menjadi kholkhola, yaitu mempunyai pantulan. Seperti baj, baj. Contohnya yang di bawah. Ja'ala zawjaini ujajun. Gitu. Yang selanjutnya yaitu huruf shin. Shin ini mesti tafasis. Mesti banyak anginnya. Sya sama kalau kita lagi menggusyah ayam. Sya, sya. Tidak boleh kalau kita baca sya, sya. Itu tidak boleh. Ini harus ini hurufnya yaitu shin, shin. Tepi lidah banyakkan anginnya. Contohnya syashishubash. Jadi anginnya mesti mengalir. Kalau kita mensukunkan lebih terasa lagi anginnya. Kita ulangi. Syashishubash. Shushashani shash. Naminal mushni mashishashani sha. Contohnya yang di bawah. Syakartum fasharrid. Yang selanjutnya yaitu huruf ya. Contohnya yubay, yuyayani yayna minal muyni mayiyayani ya. Contohnya yang di bawah. Yashfa'u yakiduna yatadarra'una. Yang selanjutnya yaitu keluar dari ujung lidah.
Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit. Ada 3 huruf. Yang pertama yaitu ro. Langit-langit bagian terdalam. Ro ini mesti dibaca dengan tawasud. Suara kita ketika mengucapkan tidak tertekan dulu, baru keluar atau mengalir langsung, enggak pula. Tapi dia sedang-sedang, tidak tertekan dan tidak mengalir. Kemudian huruf ro ini juga mesti tikror, mesti berulang, iya, gitu. Nah, itulah tikror namanya. Contohnya rori rubar rurarani rarna minal murni marirarani ra. Contohnya yang di bawah, ruziqna ara'aita marid, gitu. Nah, selanjutnya masih di ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit. Makhrajnya agak di tengah-tengah. Kalau seandainya huruf ro dia di langit-langit bagian terbawah, sedangkan dia langit-langit bagian tengah, agak maju sedikit dari huruf ro itu, huruf nun. Huruf nun ini sama dengan huruf ro, mesti dia dibaca dengan tawasud, mesti dibaca dengan suara yang tidak tertekan ketika keluarnya dan juga tidak langsung mengalir. Jadi dia sedang-sedang saja. Jadi na gitu. Contohnya naninumban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Bacaan yang di bawah, khazanatuha. Yang selanjutnya yaitu maju lagi ke depan langit-langit, bagian yang agak terluar sedikit. Masih ujung lidah dengan langit-langit, hurufnya yaitu lam. Huruf lam ini masih sama sifatnya yaitu tawasud. Suara kita tidak pula tertekan dan tidak pula mengalir. Jadi sedang-sedang saja. Contohnya lalilubal lulallanilal naminal mulnimalillallanila. Contoh yang di bawah, kullama billaili kalla illa. Yang kedua yaitu ujung lidah berdempet. Dia dengan dinding gusi bagian atas dan mendekat kepada daging tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Di sini ada 3 huruf. Yang pertama yaitu dod. Huruf dod ini sifatnya juga syiddah. Ketika kita mengeluarkan suara mesti tertekan dulu baru dia keluar, dod gitu. Contohnya dodidubad. Jadi dia kalau disukun menjadi kholkhola, yaitu mempunyai pantulan. Bad, dodidubad. Dudadani dadna minal mudni madidadani da. Semisal contoh yang di bawah yaitu dibaqan, dinan, sutihat, gitu. Yang selanjutnya yaitu huruf dal. Huruf dal juga tempatnya sama dengan huruf dod. Dal ini sifatnya yaitu syiddah.
ketika kita mengeluarkan suara kita atau mulai membaca, juga tertahan dulu baru dia keluar. Misalnya dadidubad dudadanidad naminal mudnimadidaddanida. Jadi dal ini beda dengan da yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ini da. Kalau ini enggak. Ujung lidah tempelkan ke dinding gusi bagian atas, mendekati ke daging tempat tumbuh gigi sedikit bagian atas tersebut. Nah, nggak boleh dibaca dadidu. Kalau dibaca dadidu, berarti dia keluar dari bibir. Kalau ini lengket kali lidah kita ke dinding gigi seri ini. Jadi agak lembut bunyinya. Da, bukan da, tapi da, gitu. Contohnya yang di bawah, kaidahum muqsadatu. Yang selanjutnya yaitu huruf ta. Ta ini juga memiliki sifat syiddah. Ketika membunyikan, suara kita juga tertahan dan dia nanti kalau disukunkan menjadi hamas. Ada angin yang keluar ketika kita sukunkan. Contohnya tatitubat. Jadi bisa juga ta ini hamas dengan jaharnya beriringan, tapi tidak pula banyak kali touch atau teach tidak boleh seperti itu, atau touch nggak boleh touch mesti touch gitu. Kembali, tatitubat tutatanitat naminal mutnimatitatanita. Perlu diperhatikan bunyi hamas dari huruf ta ini mesti terasa ada anginnya, apalagi ketika dia sukun, dia akan terasa kali. Contohnya yang di bawah, tabbat yada zata lahabin. Yang ketiga yaitu ujung lidah bertempat dia dengan ujung gigi seri bagian atas. Di sini ada huruf yang pertama yaitu dha. Contohnya dhidubad dhawani naminal muznimawidhawani. Jadi dia mesti isti'la ketika kita membaca. Dia pangkal lidah ini terangkat ke atas. Jadi dha gitu. Yang contoh yang di bawah dibaca dhahraka zahir zalimina. Yang selanjutnya yaitu huruf za. Tempelkan ujung lidah di ujung gigi seri bagian atas. Kalau za ini yaitu tipis. Contohnya zazizubaz zuzazanizaz naminal muznimazizazaniza. Contoh yang di bawah, az-zikri nazirun uziya.
Yang selanjutnya yaitu huruf sa. Sa ini juga ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Contohnya sa, si, su, bas. Nah, ketika dia sukun, dia mesti dibaca hamas, keluar angin ketika kita membacanya. Ulangi. Sa, si, su, bas. Su, sa, sa, ni, sas. Na, minal, mus, ni, ma, si, sa, sa, ni, sa. Bacaan yang di bawah. Fama saluhu aksaruhum khabisatun wasaminuhum. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ujung lidah bekerja sama dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ini ada 3 huruf. Yang pertama yaitu huruf so. Sifat huruf dari so ini dia mesti dibaca sofir, seperti kita saat bersiul. Contohnya so, si, so, bas. Su, sa, sa, ni, sos. Na, minal, mus, ni, ma, si, sa, sa, ni, sa. Contoh yang di bawah yaitu fasholli li rabbika. Yang selanjutnya yaitu yang kedua huruf za, agak tebal, za. Contohnya za, zi, zu, baz. Zu, za, zani, zaz. Na, minal, muz, ni, ma, zi, za, zani, za. Contoh di bawah. Nazidakum la tuzi' idza zuzilati. Yang ketiga yaitu huruf sa. Contohnya sa, si, su, bas. Saat dia disukun, dia ada hamesnya, ada keluar anginnya. Ulangi. Sa, si, su, bas. Su, sa, sa, ni, sas. Na, minal, mus, ni, ma, si, sa, sa, ni, sa. Contohnya yang di bawah yaitu sa'alaka as-sama'u yusabbihna. Yang selanjutnya yang keempat yaitu maudhi'us syafataini. Huruf yang keluar dari asyafataini ini yaitu 2 bibir. Huruf yang keluar dari asyafatain atau 2 bibir ini ada 4 huruf. Yang pertama yaitu huruf fa. Huruf fa ini bibir bagian bawah taruh di ujung seri bagian atas. Kebanyakan kesalahan yang terjadi yaitu ketika membaca huruf fa yang bertemu itu bibir atas dengan bibir bawah menjadi papipu, papipu. Gak boleh papipu. Mesti fa sifatnya hamas. Dia ada angin ketika dia keluarkan. Jadi coba taruh gigi atas di seri atasnya ujung. Taruh dengan bibir bagian bawah. Jadi fa, fa. Nah, itulah bacaan yang betul dari huruf fa, bukan pa. Kalau pa itu pertemuan bibir. Contohnya fa, fi, fu, baf. Nah, terasa bunyi anginnya. Baf. Kalau seandainya fa-nya salah, menjadi ketika papipu kan menjadi bab. Bab nggak boleh bab. Harus baf, diawalinya huruf betul tolakan. Awalnya itu pertemuan ujung seri atas dengan bibir bagian bawah. Diulangi.
fa fi fu baf fu fang fani faf na minal muf ni ma fi fang fani fa. Contoh yang di bawah, birob bil falaki. Yang selanjutnya yaitu huruf waw. Huruf waw ketika dibaca baru bertemu antara bibir atas dengan bibir bawah. Itu bentuknya membulat atau memonjongkan ke depan, yaitu waw. Waw. Setelah dimonyongkan, dibuka lagi bibirnya. Dibuka lagi ronggang mulutnya, yaitu waw. Waw. Jangan wa. Wa. Larinya ke hidung. Nggak boleh. Harus waw. Waw. Ini bukan huruf yang keluar dari hidung, tapi keluar dari bibir atas dan bibir bawah. Kemudian dibuka ronggang mulutnya. Jadi waw. Waw. Coba. Wawi wubau. Nah, ketika disukun terasa bunyi atau memonyongannya ketika dia disukunkan. Diulangi. Wawi wubau. Wawani wawna minal munimawi wawani wa. Contoh yang di bawah, yauma yakunu. Yang selanjutnya yaitu huruf ba. Ba ini pertemuan juga antara bibir atas dengan bibir bawah. Ba. Sifatnya syiddah. Sebelum dikeluarkan dia ditekan dulu suaranya. Nah, baru dilepaskan. Jadi suara kita tertekan dahulu. Semisal gini. Ba. Ba. Jangan ba. Ba. Nggak boleh seperti itu. Dia mesti ditahan dahulu baru dikeluarkan. Ba. Ba. Gitu. Contohnya babi bubab. Nah, ketika dia sukun ini akan kholkholah, yaitu mempunyai pantulan. Diulangi. Babi bubab. Bubam bani bab. Naminal mub nima bibam bani ba. Contohnya yang di bawah, tabaraka al-bab fi tababin. Yang terakhir yaitu huruf mim. Mim ini juga pertemuan antara bibir atas dengan bibir bawah. Ma. Kalau mim ini sifatnya yaitu tawassut. Dia ketika dikeluarkan gak boleh tertekan kali dan gak boleh jangan harus mengalir, gak boleh. Dia mesti sedang-sedang saja, tidak mengalir dan tidak tertekan suaranya ketika membacanya. Ma, gak boleh seperti itu. Itu tertekan namanya, atau ma. Nah, itu terlepas. Yang sedang itu bagaimana? Ma. Nah, jadi dilembutkan posisi bibir atas dengan bibir bawah, baru dikeluarkan huruf mim. Contohnya mamimubam. Mumam manimam naminal mumnimamimam manima. Nah, contohnya yang di bawah, jami'an
yu'minuna, bismillahi. Nah, itu tadi huruf yang keluar dari syafatain, yaitu dua bibir. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu maudhi'al khaisum, yaitu huruf yang keluar dari ronggang hidung, yaitu huruf gunnah atau dengung. Gunnah terdapat pada 7 tempat. Yang pertama, idgham bi gunnah. Yang kedua, ikhlab. Yang ketiga, ikhfa. Yang keempat, ikhfa safawi. Yang kelima, idgham mithlain. Yang keenam, gunnah musyaddadah. Yang ketujuh yaitu idgham mutajanisain. Terima kasih. Semoga kita dapat mengetahui dan memahami tentang makharijul huruf serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak salah dalam pelafalan huruf-huruf Al-Quran, karena saat ini sangat sedikit yang mau mempelajari tentang makharijul huruf. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.